Halo teman-teman semua, selamat bergabung, selamat datang di YouTube channel gue. Ini merupakan video pertama gue. Sebenarnya nggak pertama-tama banget ya. 1 tahun yang lalu gue sempat buat YouTube channel ini, tapi gue sempat posting tentang keponakan gue belajar bahasa Inggris. Kebetulan gue akhir-akhir ini excited banget pengen buat YouTube channel. Beberapa hari yang lalu gue sempat nanya nih ke teman-teman gue yang ada di Instagram. Jadi gue voting mengenai apa sih konten yang menarik untuk YouTube channel gue. Nah, dari 162 view atau yang lihat story gue itu ada sekitar 26 responden. Oh iya, gue mau ngasih tahu juga pilihannya itu yang pertama ada interview kerja, kemudian ada dunia perhotelan, public speaking atau berbicara di depan umum, yang terakhir tuh bahasa Inggris. Jadi gue dapat 4 responden dari interview kerja, kemudian dunia perhotelan itu sekitar 8 responden, kemudian 8 responden public speaking atau berbicara di depan umum, yang terakhir bahasa Inggris 6 responden. Ya, gue bersyukur sekali ya, gue dapat lumayan responden yang cukup banyak. Walaupun yang lihat ini sebenarnya seharusnya bisa lebih banyak ya. Oke, dari keempat pilihan tersebut ada 2 pilihan yang sama, yaitu dunia perhotelan dan public speaking atau berbicara di depan umum. Sama-sama 8 responden. Gua pikir tadinya niat gue ini mau buat YouTube channel ini untuk sharing ke teman-teman semua tentang dunia perhotelan. Tetapi kenapa enggak gitu? Gue mau tanya teman-teman semua tentang gimana sih responnya kalau gue buat YouTube channel tentang interview kerja, kemudian karena berbicara di depan umum atau mungkin bahasa Inggris. Oke, langsung aja ya teman-teman. Oke, di sini gue mau ngejelasin tentang kelebihan dan kekurangan kerja di hotel. Enak gak sih kerja di hotel? Enak gak enak? Oke, kayaknya gak afdol kalau misalkan gue ngejelasin tentang kekurangannya dulu kali ya. Oke, kekurangan kerja di hotel. Oke, yang pertama, overtime atau lembur. Mungkin bagi teman-teman yang kerja di kantoran, office hour, jarang sekali adanya lembur ya. Kalaupun ada lembur, pasti akan dibayarkan oleh pihak kantor ya. Berbeda dengan bekerja di perhotelan ya. Mungkin karena kita mengurusi kesenangan orang lain ya. Dalam arti mungkin kalau ada event ataupun ada kerjaan yang belum kelar, ya mau nggak mau lo harus nyelesain pekerjaan terlebih dahulu. Untuk kerja di hotel, sayangnya hampir semua hotel itu nggak ada uang lembur ya, sebagian besar ya. Selama gue kerja di hotel, kayaknya jarang yang namanya ada uang lembur. Itu nggak enaknya. Yang kedua, lupa makan dan kurang tidur. Ya, kenapa bisa gue bilang lupa makan? Mungkin karena hotel ini karena kita bekerja di dunia pelayanan yang kita harus siap siaga kapan saja. Ya mau nggak mau ketika tamu datang ya kita harus siap gitu. Apalagi kalau misalkan untuk teman-teman yang di departemen operasional ya, kayak di front office, housekeeping, kemudian di FB service atau FB product ya. Ketika dapat events atau lagi crowded ya mau nggak mau harus nunda makan ya. Kadang bahkan nggak makan. Mungkin untuk jam tidurnya juga kadang kurang ya, apalagi untuk teman-teman semua yang kerja di departemen operasional yang kerjanya shift-shiftan ya, apalagi yang ada kerja malam seperti front office, FB product, FB service,
Ya, mungkin sebagian besar dari mereka itu kurang tidurnya karena ya mau nggak mau mereka harus begadang ketika mereka mendapatkan shift malam. Untuk yang ketiga itu mungkin apa ya? Oke, nggak enaknya kerja di hotel itu suka dikomplain, apalagi di departemen front office. No, teman-teman yang kerja di front office, sorry, front office. Oke, di front office eh, pasti ngerasain yang namanya komplain ya. Karena di hotel itu kita ada slogan tamu adalah raja ya. Jadi mau nggak mau ya benar-benar kita ngelayani tamu ya. Sedikit-sedikit pasti nanyanya ya ke front office, nanya ke kita. Kemudian karena mereka ngerasa udah bayar, ya mereka kalau nggak senang, nggak terima, ya komplain. Karena mereka datang ke sini bayar kita atau bayar kamar itu cukup mahal. Jadi nggak enaknya mungkin sering dikomplain ya, karena kita selain pusat informasi, selain itu juga sebagai pusat tempat pengaduan yang nggak enak. Oke, untuk selanjutnya hari libur kerja. Ini merupakan salah satu hal yang paling gua nggak suka kerja di hotel. Kenapa? Bukan kadang ya, untuk teman-teman yang kerja di dunia perhotelan yang bagian operasional ya, terutama bukan yang bagian back office. Bahkan back office pun ada yang bahkan dituntut untuk masuk di libur besar ya, seperti Lebaran atau Natal atau Idul Fitri atau sebagainya ya. Iya, untuk teman-teman yang kerja di operasional ini mungkin gak asing lagi ya, karena kerja di hari Minggu, kerja di tanggal merah itu udah biasa banget. Ya, mungkin kalau kita mau main sama teman-teman kayaknya agak susah ya, karena teman-teman kita sebagian besar banyak yang kerja di kantoran yang which is kerjanya dari Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat. Untuk selanjutnya yang kelima itu perjanjian kerja. Oh iya, di hotel sendiri itu perjanjian kerjanya mungkin gua kasih tahu dulu ya dari outsourcing. Oke, outsourcing merupakan pekerja yang melibatkan pihak ketiga. Ya pastinya nggak enak ya kerja atau sebagai outsourcer karena kita melibatkan orang ketiga. Tentunya uang yang kita terima atau gaji yang kita dapatkan itu nggak full 100%. Itu biasanya ada potongan-potongan gitu karena kita melibatkan orang ketiga. Yang kedua itu ada daily worker. Daily worker ini adalah pekerja harian seperti namanya. Ada beberapa hotel yang membayarkan gajinya setiap seminggu sekali, ada yang 1 hari sekali. Tetapi sebagian hotel itu memberikan gajinya di akhir bulan, ya. Untuk jumlah kerjanya sendiri, daily worker itu biasanya kalau misalkan hotelnya lagi sepi, itu kalian mungkin gak akan kerja. Iya, kalian akan dibutuhkan ketika kalian hotel sedang rame-ramenya. Itu gak enaknya jadi daily worker. Jadi mau gak mau pendapatan kalian juga akan berkurang ya. Untuk yang ketiga, kontrak. Oke, kontrak. Pegawai kontrak adalah pegawai yang dikontrak dan biasanya selama 1 tahun. Sebagian besar hotel itu memberlakukan karyawan kontrak. Nah, untuk karyawan kontrak sendiri itu beda dengan daily worker. Kalau daily worker kita dibutuhkan ketika hotel sedang rame-ramenya dan kita disuruh masuk. Tapi kalau untuk pegawai kontrak itu jam kerjanya sama, tapi ya
mereka dikontrak selama 1 tahun ya. Kalau misalkan kerjaan lo nggak bagus ya bisa didepak, begitu aja. Oke, selanjutnya gue mau ngebahas tentang kelebihan kerja di hotel. Oke, yang pertama, waktu yang fleksibel. Oke, ini nggak semua sih, untuk orang teman-teman yang kerja di hotel itu mempunyai waktu yang fleksibel. Kenapa gue bilang fleksibel? Untuk teman-teman yang kerja di dunia perhotelan, khususnya di bagian operasional ya, kayak front office, housekeeping, AB service, AB product, ya, sebagian besar dari mereka itu dapat kerja yang shift-shiftan. Tentunya keuntungannya, kenapa gue bilang itu enak? Yang pertama, kalau misalkan lo dapat kerja shift sore, lo nggak perlu bangun pagi ya. Terus yang kedua, kalau lo punya keperluan di pagi hari ya, ya lo bisa manfaatkan waktu tersebut. Lo nggak perlu nunggu waktu tunggu hari Minggu seperti ya office hour dan lain-lain. Yang kedua, karir yang menjanjikan. Ini nih teman-teman ya, kenapa gue bilang karir yang menjanjikan? Kalau lu tekun, giat, gigih kerja di hotel, gue yakin, gue jamin lu semua karirnya akan menanjak ya. Ya, gue bisa contohin diri gue sendiri ya. Dulu gue setahun kerja sebagai seorang waiter, kemudian gue dipromosikan sebagai front office agent sekitar 5 tahun. Kemudian gue jadi guru selama sekitar 8 bulan, dan akhirnya sekarang gue kerja di departemen HRD. Tentunya itu apa ya? Kenapa? Tentunya itu sebuah yang menjanjikan menurut gue. Kenapa gue bilang menjanjikan? Karena ya lu bisa naik posisi yang lebih baik kalau lu tekun, giat, kemudian mau maju ya. Yang ketiga, bekerja dari latar belakang pendidikan yang berbeda ya. Oke. Uniknya kerja di hotel lu nggak perlu lulus dari sarjana ya. Lu bisa kerja dari lulusan SMA, baik itu lu IPA, IPS, whatever it is ya, lu bisa kerja di dunia perhotelan. Bahkan gue mau cerita sedikit ya, GM gue, kalau gue nggak salah ya, itu pendidikannya nggak yang tinggi-tinggi amat, dan nggak sedikit yang jadi GM di hotel itu dari bawah banget, dari yang mungkin lulusan SMA. Jadi jangan patah semangat buat teman-teman semua yang mungkin gue cuma lulusan SMA, gue nggak mampu untuk kuliah, kayaknya nggak mungkin deh gue jadi seorang GM. Salah besar. Oke, yang ketiga, banyak relasi. Kenapa gue bilang banyak relasi? Karena kita sering berinteraksi dengan tamu ya. Mungkin kita sering berinteraksi, kalau kita pelayanannya baik, ya mau nggak mau kalau dia suka sama kita, kita dapat banyak kenalan. Bisa aja suatu saat lu ketemu orang ya bos besar, kemudian lu diajak kerja atau join bareng. We never know. Oke, yang selanjutnya, gaji yang cukup besar. Ini nih yang menurut gua sesuatu yang paling dibanggakan oleh teman-teman yang kerja di dunia perhotelan. Oke. Gue akan bahas mengenai tentang kenapa kok gaji di perhotelan lebih besar, mungkin di next video ya. Gue rasa cukup sekian, itu aja kelebihan dan kekurangan kerja di hotel. Oke, itu dia semua teman-teman video pertama gue. Gue harap kalian semua suka dengan video pertama gue.
Jika kalian punya ide, saran, ataupun komen, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan like video gue. Terima kasih, see you.